Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Definisi Keimanan Berdasarkan Al-Quran dan Hadis beserta ruang lingkupnya. Pengertian iman. Kata iman menurut bahasa berarti membenarkan, sedangkan menurut syara adalah membenarkan dengan hati dalam arti menerima dan tunduk pada apa yang diketahui bahwa hal tersebut dari agama Nabi Muhammad. Dan ada yang menyatakan lebih tegas lagi bahwa di samping membenarkan dalam hati juga menuturkan dengan lisan dan mengerjakan dengan anggota badan. Ruang lingkup iman mencakup 3 aspek kehidupan manusia, yaitu meliputi seluruh isi hati, seluruh ucapan, dan segenap laku perbuatan. Ketiga aspek tersebut yaitu isi atau ketetapan hati, seluruh ucapan, dan segenap laku perbuatan adalah satu keberatan hidup manusia dalam arti kebudayaan dan peradaban. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surat dan setiap suratnya terbagi dalam beberapa ayat. Pengertian hadis. Hadis Nabi merupakan sumber ajaran Islam di samping Al-Quran. Hadis atau al-hadis menurut bahasa berarti al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. Atau hadis juga berarti al-khobar, yang artinya berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Bentuknya pluralnya adalah al-hadis. Hadis sebagaimana tinjauan Abdul Baqo adalah isim dari tahdid yang berarti pembicaraan. Kemudian didefinisikan sebagai ucapan, perbuatan, atau penetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Secara umum, macam-macam hadis terbagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Definisi iman dalam Al-Quran dan hadis. Definisi iman berdasarkan hadis merupakan tambatan hati yang diucapkan dan dilakukan merupakan satu kesatuan. Iman memiliki prinsip dasar segala isi hati, ucapan, dan perbuatan sama dalam satu keyakinan. Maka orang-orang beriman adalah mereka yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya, dan segala tindakannya sama. Maka orang beriman juga dapat disebut dengan orang yang jujur atau orang yang memiliki prinsip. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, iman itu diucapkan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Aisyah radhiyallahu an berkata, iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota. Ruang lingkup iman dalam ajaran Islam. Ruang lingkup iman di dalam ajaran Islam meliputi satu bidang, yaitu akidah. Pengertian akidah secara etimologis, akidah berakar dari kata akidah ya akidu akdan akidatan. Kaitan antara arti kata akdan dan akidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Jadi akidah adalah sesuatu yang diyakini oleh seseorang. Makna akidah secara bahasa yes. Adapun penjelasan ruang lingkup pembahasan akidah yang termasuk dalam rukun iman, yaitu ada 6. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu membenarkan dengan yakin akan adanya Allah, membenarkan dengan yakin keesaannya, baik perbuatannya menciptakan alamnya, makhluk seluruhnya, maupun dalam menerima ibadah segenap makhluknya. Kedua, iman kepada malaikat.
Beriman kepada malaikat ialah mempercayai bahwa Allah mempunyai makhluk yang dinamai malaikat yang tidak pernah durhaka kepada Allah. Ketiga, iman kepada kitab Allah. Iman Keyakinan kepada kitab-kitab suci merupakan rukun iman yang ketiga. 4. Iman kepada nabi dan rasul. Yakin bahwa nabi dan rasul merupakan rukun iman yang keempat, yang mempunyai kewajiban menyampaikan wahyu dan diterima kepada umat manusia. 5. Iman kepada hari akhir. Yakin pada hari akhir sangatlah penting dalam rangkaian kesatuan rukun iman, sebab tanpa mempercayai hari akhir sama halnya dengan orang yang tidak mempercayai agama Islam. 6. Iman kepada qada dan qadar. Makna qada dan qadar ialah aturan umum berlakunya hukum sebab akibat yang ditetapkan olehnya sendiri. Sudah. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Misalkan ada ucapan yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.